JawaPocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Faza NDR. Oke, untuk video kali ini akan saya bahas tentang soal penilaian akhir semester untuk kelas 7 di semester yang pertama ini. Karena ini ada beberapa tipe soal, untuk video kali ini akan saya bahas dengan soal yang bertipe pilihan ganda, yaitu pada soal paket A, mata pelajaran IPA. Dan nanti juga saya akan bahas pula pembahasannya, mengapa bisa jawabannya itu. Oke, tidak usah menunggu lama. Jangan lupa sebelum menyimak video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Dan bila perlu share video ini kepada teman-teman kalian yang sama-sama kelas 7, terutama di Kabupaten Tegal, supaya lebih paham, lebih tahu tentang soal-soal yang kemarin dikerjakan. Oke. Yang pertama, nomor 1. Jika memperoleh data panjang meja sebesar 6 jengkal, kemudian ia mengukur panjang jengkalnya dengan penggaris dan diperoleh data sebesar 20 cm. Selanjutnya, Dika menyampaikan kepada temannya bahwa panjang meja tersebut 120 cm. Berdasarkan peristiwa tersebut, dapat kita nyatakan bahwa A. Satuan tidak baku lebih mudah dipahami, yang B. Satuan baku dan satuan tidak baku memiliki kelebihan yang sama, yang C. Satuan tidak baku dapat diturunkan dari satuan baku, dan yang D. Satuan baku lebih mudah dikomunikasikan dan dimengerti oleh semua orang. Untuk pilihan jawaban yang pertama adalah pilihannya adalah yang ini, D. Kenapa? Karena dari 4 pilihan yang ini, yang paling memungkinkan dan yang paling masuk akal adalah pilihan yang D. Kalau yang pertama, yang A, satuan tidak baku lebih mudah dipahami, tentu salah. Kemudian yang B, satuan baku dan satuan tidak baku memiliki kelebihan yang sama, otomatis berbeda. Kemudian yang C, satuan tidak baku dapat diturunkan dan dari satuan baku tidak mungkin diturunkan. Oke, yang kedua, masuk ke pengukuran. Ani menimbang balok yang diletakkan di A. Ini gambarnya, supaya neraca dalam keadaan setimbang, maka Ani meletakkan beberapa anak timbangan di B seperti terlihat pada gambar. Besar massa balok. Nah, di sini kalian tinggal jumlahkan. Ini yang pertama adalah 1 kg. Di sini yang diminta adalah 1 kg. Jadi 1, kalau 1 kg itu misalkan dijadikan gram berarti 1000. Kemudian ini 500 berarti 500 gram. Kemudian ada 100, kemudian 100, kemudian ada 50, kemudian 5. Tinggal dijumlahkan 0, 5, 6, 1. Ini koma. Berarti jawabannya adalah 1,650 kg. Kemudian yang nomor 3. Ada sebuah gambar kucing dari kecil sampai besar. Jadi makhluk hidup yang ditunjukkan seperti gambar di samping adalah bergerak tidak mungkin, tumbuh dan berkembang. Nah, ini jawabannya. Makan dan minum tidak ada yang menunjukkan makan dan minum. Kemudian berkembang biak
Tidak ada. Oke, jawabannya berarti B. Yang nomor 4, perhatikan gambar berikut. Hewan yang memiliki kedekatan hubungan kekerabatan ditunjukkan oleh nomor. Ini sudah semua ya. Kalau dilihat dari gambarnya maka jawabannya adalah A. Ini 1, 2, dan 3. Oke, lanjut ke nomor 5. Ini ada gambar mikroskop. Bagian mikroskop dan fungsinya yang ditunjukkan dengan huruf X. Ini adalah bagian cermin. Mana yang bagian cermin? Nah, ini cuma hanya satu. Maka untuk fungsinya kita abaikan saja, langsung saja. Berarti jawabannya adalah cermin. Cermin untuk menangkap dan memantulkan cahaya. Soalnya nanti barangkali nanti dalam soal yang lain di sini ada pilihan jawaban cermin pula, kemudian fungsinya berbeda, nanti tinggal kita cocokkan kira-kira mana yang tepat. Nah, untuk yang tepat untuk soal ini adalah cermin untuk menangkap dan memantulkan cahaya. Kemudian yang nomor 6. Kalau ada soal seperti ini, langsung saja kita baca soalnya. Dari pernyataan di atas yang termasuk ciri kingdom Animalia, berarti hewan. Yang pertama kita coba, organisme eukariotik dan multiseluler. Oke, betul. Dan bergerak karena rangsangan, salah. Berarti yang pilihan jawabannya ada 2, berarti otomatis salah. Jawaban A salah dan jawaban C salah. Memiliki banyak sel otot dan sel saraf. Oke. Kemudian bernapas dengan respirasi. Oke. Reproduksi umum seksual. Oke. Autotrof atau bisa membuat makanan sendiri. Salah. Berarti yang tidak ada 6-nya. Berarti ini tidak ada. Berarti jawabannya adalah B. Kemudian nomor 7. Yang termasuk campuran homogen. Nah, yang termasuk campuran homogen. Yang air tanah. Salah. Ini heterogen. Sirup. Oke. Kopi. Salah. Air sup. Salah. Kemudian udara. Oke. Alkohol. Ya. Ada jawabannya 2, 5. Ini 6 ya. Harusnya 5, 6. 2, 5, 6. Ini jawabannya. Oke. Kemudian kita masuk ke sifat kimia. Asam, basa, garam. Pasangan larutan asam, basa, dan garam yang benar. Kita coba saja. Nomor 1, asam klorida. Oke. Basa, larutan cuka. Salah. Ini harusnya asam. Ini salah. Pilihan A salah. Pilihan 2, asam natrium klorida. Ini harusnya garam. Ini juga salah. Pilihan yang ketiga, larutan cuka asam. Oke. Basa, natrium hidroksida. Oke. Kemudian garam natrium klorida. Oke, ini jawabannya. Nomor 3. Yang 4, apakah salah? Asam kalium nitrat. Salah. Dan basa, natrium klorida. Ini salah. Ini harusnya di garam. Oke, lanjut ke nomor 9. Nah, peristiwa perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari yang benar ditunjukkan pada tabel. Nah, kita tentukan dulu. Kain menjadi pakaian, perubahan apa? Perubahan fisika. Sudah saya tandai. Dan gula dilarutkan, perubahan fisika. Menanak nasi, kimia. Mengapa? Karena di situ akan menghasilkan zat baru, yaitu berupa uap. Kemudian es mencair, fisika. Besi berkarat, kimia. Roti berjamur, kimia. Berarti dari pilihan jawaban ini, dari A, B, C, dan D, jawaban yang paling tepat adalah ini. Perubahan fisika. 1, 2, 4. Perubahan kimia 3, 5, 6. Yang lain salah. Lanjut, nomor 10. Minyak mentah yang berasal dari fosil. Ini langsung saja lihat dari pertanyaannya.
Pemisahan campuran zat berdasarkan perbedaan titik didih. Kalau perbedaan titik didih berarti jawabannya adalah destilasi. Nah, destilasi. Kemudian nomor 11. Nah, di sini ada soal sebelum disalurkan ke pemukiman, perkantoran dan pabrik, air yang berasal dari sumber air diolah terlebih dahulu di instalasi pengolahan air. Secara umum proses pengolahan air terjadi atas 4 tahap, yaitu klorinasi, penggumbalan, pengendapan, dan penyaringan. Tahap yang bertujuan untuk memusnahkan bakteri dan penghancuran zat organik dengan memberi kaporit ke dalam air adalah penyaringan tidak mungkin, pengendapan tidak, penggumpalan tidak, berarti yang paling tepat adalah klorinasi. Kemudian nomor 12, konversi suhu. Jika suhu suatu benda yang diukur menggunakan termometer Celcius menunjukkan 50, maka jika diukur menggunakan termometer Yamur akan menunjukkan angka, ini sangat mudah sekali. Ini kalau digambarkan, ini kalau Celcius, titik didihnya adalah 100, kemudian titik bekunya adalah 0. Kalau Reamur, titik didihnya adalah 80, kemudian titik bekunya adalah 0. Nah, kalau 50 berarti setengah dari Celcius. Berarti setengahnya dari Reamur berapa? 40. Jawabannya itu. Kalau secara logika, tapi bagaimana kalau dihitung secara matematika? Maka seperti ini, 50 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Reamur? Reamur adalah 4 Celcius per 5 kali 50 Celcius, titik bekunya 0, titik bekunya 0, maka tidak ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi. 50 dibagi 5, 10. 4 kali 10 hasilnya 40. Ini jawabannya. Lanjut nomor 13. Pada bingkai jendela kaca diberi celah atau ruang yang dibuat untuk tempat pembuayan kaca. Hal ini bertujuan untuk apa? Nomor 13. Yang pertama adalah agar udara dapat masuk ke ruangan kaca. Salah. Agar kaca tidak pecah saat mengalami pembuayan. Nah, ini yang tepat. Kalau yang C, agar jendela tidak terlalu rapat dengan kaca. Salah. Yang ditanya adalah tujuannya ya, yang berkaitan dengan pemuaian. Agar kaca mudah dilepas ketika diganti juga salah. Oke, lanjut nomor 14, kalor. Sebatang besi yang masanya 10, ini M. Kemudian dipanaskan pada suhu 2 derajat, ini T1 sampai 12, berarti T2. Jika kalor jenis ini C, maka besarnya kalor adalah, maka Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya adalah 10, C-nya adalah 450, delta T-nya adalah pengurangan dari T2 dikurangi T1. 12 kurangi 2, hasilnya adalah 10. Maka hasilnya adalah 45000. 45.000. Jawabannya adalah C. Yang terakhir. Nah, di situ ada gambar, 3 gambar peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi pada gambar di atas. Nah, kalau ya gambar yang pertama adalah radiasi, yang kedua adalah konduksi. Dengan itu ada angin darat, angin laut, berarti konveksi. Kalau secara berturut-turut berarti jawaban yang paling tepat adalah 2, konduksi, kemudian konveksinya 3, radiasinya 1. Oke. Untuk nomor 16 dan seterusnya adalah pilihan ganda yang majemuk. Oke, demikian untuk pembahasan
soal tipe pilihan ganda pada penilaian akhir semester mata pelajaran IPA untuk kelas 7. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.